Halo dokter, setuju ya kalau pasien jantung itu sering punya list obat rutin yang banyak. Nah, hati-hati ya waktu ngeresepin obat karena ada beberapa obat yang kalau digabungin bisa berakibat fatal. Yuk kita coba lihat interaksi beberapa obat-obatan yang berbahaya. Satu, sildenafil dan nitrat. Nah, ya nih, sildenafil atau yang kita sering kenal dengan Viagra buat treat disfungsi ereksi juga bisa dipakai untuk hipertensi pulmonal. Nah, sildenafil itu inhibitor PDE5 dan dia bisa meningkatkan efektivitas dari nitrogen oksida dan menyebabkan vasodilatasi. Terus, kalau nitrat itu contohnya kayak nitrogliserin, dia itu juga pendonor nitrogen oksida yang menyebabkan vasodilatasi. Nah, kebayangkan kalau dua obat ini dibarengin dan jadi double vasodilatasi dan tekanan darahnya bisa turun jauh. Kalau terlalu rendah bisa mengancam nyawa. Nah, yang kedua itu digoxin dan quinidin. Nah, kedua antiaritmia ini kalau dikasih bersamaan bisa menyebabkan kadar digoxin dalam darah meningkat 2 kali lipat di dalam 24 jam pertama. Terus kalau kadarnya berlebihan bisa jadi, toksisitas digitalis. Kadar digoxin berlebih bisa bikin toksisitas gastrointestinal dan kardiovaskular juga. Toksisitas kardiovaskular bisa menyebabkan penyumbatan jantung secara total dan berujung pada kematian deh. Nah, yang ketiga, digoxin dan amiodaron. Nah, lagi-lagi digoxin. Oke, sebenarnya kenapa sih digoxin ini harus diperhatiin? Karena obat ini punya indeks terapeutik yang sempit. Jadi kalau ada perubahan sedikit aja, udah bisa langsung menyebabkan toksisitas. Nah, oke, mirip kayak poin sebelumnya, si amiodaron ini kerjanya meningkatkan kadar digoxin dalam darah, jadi risiko toksisitasnya meningkat. Nah, kalau mereka digabung, kombinasi kedua obat ini juga bisa dikaitkan sama risiko mortalitas. Nah, sebelum kita ke pasangan obat yang selanjutnya, dokter udah tahu belum kalau Alomedica ini bisa memperbagus CV dokter? Gimana caranya? Iya, di website alomedica.com. Nah, dokter bisa ikutin e-course yang berguna buat daftar spesialis, tinggal pilih aja sesuai minat dokter. Narasumbernya juga yang pasti ahli di bidangnya. Jadi yuk kita buka website alomedica.com sekarang. Nah, next nih yang keempat, clonidin dan propanolol. Nah, kalau penggunaan keduanya ini masih banyak yang didebatin sebenarnya. Cuman sejarah garis besar, kekhawatirannya itu karena risiko efek hipotensi adiktif, bradikardi, penyumbatan jantung secara total, dan risiko rebound hypertension. Soalnya, si clonidin ini bisa bikin aliran simpatis di sistem saraf pusat jadi berkurang. Jadi, secara klinis, tekanan darahnya itu jadi turun. Sementara, si propanolol ini golongan beta blocker dan juga sodium channel blocker. Jadi, dia bakal turunin tekanan darah dan juga nadi. Nah, pasangan yang terakhir ini warfarin sama aspirin. Jadi ini obat antikoagulan dan antiplatelet yang nggak bisa digabungin karena aspirin bisa mengurangi clearance warfarin dari tubuh. Nah, kalau clearance warfarin dari tubuh itu berkurang, efek antikoagulasinya jadi lebih besar dan sampai nilai INR-nya meningkat. Nah, kalau kayak gini risiko pendarahannya jadi berat dan bisa jadi lebih tinggi. Nah, itu tadi 5 pasang obat yang kalau digabungin bisa berakibat fatal. Kalau mau baca selengkapnya bisa ke link di description box di bawah ini. Nah, semoga yang nonton video kali ini udah semakin paham ya mana aja obat jantung yang nggak boleh digabung. Karena efek interaksi obatnya yang buruk dan perlu dihindari nih atau diperhatikan lagi pada saat meresepkan. Selain 5 contoh obat tadi, ada nggak obat-obatan lain yang bahaya kalau dikombinasiin yang dokter tahu? Bisa komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman sejawat lainnya ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak kelewatan sama updatean info seputar kesehatan lewat video-video Alomedica lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.